Bab 1092. Kecewa. Amu membawa Mileye kembali ke kehampaan tanpa dimensi lagi. Begitu mereka kembali ke alam ilusi tanpa dimensi, tiba-tiba seorang lelaki tua muncul di depan mereka berdua. Lelaki tua itu memberi hormat kepada Amu, yang mulia. Mileye memandang Amu, sedangkan Amu tersenyum dan berkata, "Izinkan aku memperkenalkan, ini adalah tetua Wira dari klan penyihir." Mileye menatap lelaki tua bernama Wira dan sedikit mengangguk. Wira melirik Mileye, kemudian berkata, "Imam besar, siapa ini?" Amu tersenyum dan berkata, "Dia adalah asisten penyihirku." Mendengar ini, Wira tertegun. Amu berkedip, "Apakah ada masalah?" Wira memandang Mileye, dia memperhatikan Mileye, lalu sedikit mengernyit, "Imam besar." Amu tiba-tiba bertanya lagi, "Apakah ada masalah?" Mendengar ini, ekspresi Wira berubah. Dia dengan cepat berkata, "Tidak masalah." Amu mengangguk, "Bagus kalau tidak ada masalah. Mari kita kembali ke klan penyihir." Wira buru-buru melangkah ke samping. Amu memimpin Mileye ke kejauhan. Di tengah jalan, Mileye tiba-tiba bertanya, "Sepertinya dia tidak menyukaiku sebagai pelayan penyihirmu." Amu melirik Mileye, dan berkata sambil tersenyum, "Aku menyukainya." Mileye mengangguk, dia juga tidak terlalu peduli dengan pemikiran orang lain di klan penyihir. Amu memandang Wira, "Hanya kamu yang bangun." Wira menggelengkan kepalanya, "Beberapa orang di klan telah bangun, mereka semua sedang menunggu pendeta tinggi di kota Wu." Amu sedikit mengangguk, "Aku mengerti." Setelah beberapa saat, Amu membawa Mileye ke kota penyihir. Baru saja memasuki kota penyihir, sekelompok master klan penyihir master dengan cepat mengepung mereka. Ketika para master klan penyihir melihat Amu, ekspresi mereka sangat bersemangat, lalu dengan cepat memberi hormat kepada Amu dan berkata serempak, "Hormat kepada pendeta tinggi." Amu sedikit mengangguk, tidak perlu terlalu sopan. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Wira, "Sampaikan perintahku, jika ada orang dari klan penyihir yang bangun, mereka semua datang ke kota ini. Tanpa perintahku, orang-orang dari klan penyihir tidak diizinkan untuk meninggalkan kota ini." Wira memberi hormat dengan hormat, "Patuhi." Setelah selesai berbicara, dia melirik Mileye, lalu mundur dengan tenang. Amu mengambil Mileye dan melanjutkan. Sepanjang jalan, Mileye menemukan bahwa para master klan penyihir ini menghormati alam asli. Jenis rasa hormat dari hati. Status Amu di klan penyihir lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Amu membawa Mileye ke loteng yang disegel. Dia membuat segel dengan tangannya dan melantunkan mantra tanpa suara. Setelah beberapa saat, loteng itu berangsur-angsur bergetar. Segera, pintu loteng tiba-tiba terbuka. Begitu pintu dibuka, semburan energi spiritualitas segera meluap. Mileye memandang Amu, sedangkan Amu tersenyum dan berkata, "Ini adalah tempat di mana klan penyihir menyimpan harta karun jenius." Panggil orang kecil itu keluar. Mileye mengangguk, lalu dengan cepat memanggil binatang Jongzan. Lili juga keluar. Amu menatap Lili dan berkata sambil tersenyum, "Ambil dan makanlah, makan apapun yang kamu mau." Lili berkedip, "Kakak, apa tidak apa-apa makan semua ini?" Amu tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa." Lili menoleh untuk melihat Mileye, sedangkan Mileye menatap Amu, benar-benar membiarkan dia makan seperti ini. Amu tersenyum sedikit, "Aku juga memiliki niat egois. Jenius dan harta bumi adalah harta eksternal. Jika harta eksternal ini ditukar dengan monster yang kuat, kita akan menghasilkan uang. Bagaimana menurutmu?" Mileye tersenyum, "Aku harap." Saat dia berkata, dia dengan lembut menyentuh kepala kecil Lili kecil, "Ambil dan makanlah."
Setelah mendapatkan persetujuan Mileye, Lily tidak ragu lagi. Dia langsung mengambil binatang Zhongzhan dan bergegas masuk. Di luar loteng, Mileye memandang loteng dengan ringan. Dia bertanya, apa Zhongzhan itu kuat? Amu menggelengkan kepalanya, awalnya tidak terlalu kuat. Mileye memandang Amu, sedangkan Amu berkata dengan lembut, batas aslinya, yaitu leluhurnya, juga harus setingkat 7 naga langit. Namun, berbeda. Mileye berkata dengan suara yang dalam, maksudmu, menjadi berbeda setelah dibudidayakan oleh Lily dan pria kulit putih kecil itu. Amu mengangguk, ini sangat berbeda. Garis darahnya telah melampaui nenek moyangnya dan dengan bantuan si kecil putih itu, aku tidak tahu seberapa jauh pertumbuhannya. Tapi tidak masalah, kita akan segera tahu. Mileye bertanya, bagaimana jika masih belum kuat setelah memakan harta klan penyihir? Amu berkedip, apa bedanya? Mileye menggelengkan kepalanya, Amu, apakah kamu tidak takut orang-orang dari klan penyihir akan menyalahkanmu? Amu berkata pelan, tahukah kamu mengapa orang-orang dari klan penyihir takut padaku? Setelah hening sejenak, Mileye berkata, semua yang kamu lakukan adalah untuk klan penyihir, kan? Amu menatap Mileye, kamu benar-benar pintar. Mileye bertanya lagi, kamu memilihku untuk klan penyihir, kan? Amu mengangguk, aku tidak pernah menyembunyikan ini darimu. Mileye tersenyum dan berkata, kamu memilihku terutama karena orang-orang di belakangku. Amu menggelengkan kepalanya, itu tidak benar, pilihanmu sebagian besar terserah padamu. Mileye sedikit mengernyit, apa maksudmu? Amu memandang Mileye, karena kamu orang yang baik. Mileye berkedip, apakah kamu yakin ini aku karena pilihan ini? Amu tersenyum dan berkata, jika kamu bukan orang baik, aku tidak berani mempertaruhkan masa depan diriku dan klan penyihir padamu. Kamu berbeda dari banyak orang, kamu tidak punya ambisi, juga tidak punya keinginan untuk kekuatan. Kamu tidak memiliki keinginan untuk kekuasaan dan umur panjang, tetapi kamu sangat setia kepada teman-temanmu dan kamu tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginanmu. Aku lega berteman denganmu dan sebagainya adalah orang-orang klan penyihir. Mileye terdiam. Amu berkata lagi, jangan mengira kamu datang ke hari ini karena orang-orang di belakangmu. Beberapa hal adalah bawaan, kami tidak dapat mengubahnya. Identitasmu. Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak, lalu terkikik, identitasmu memang kuat, kamu adalah generasi kedua yang kuat yang akan melakukan apa saja, hehe. Mileye terdiam, apa kamu ingin menghiburku? Amu berkedip, karena aku tiba-tiba menemukan bahwa kamu tidak membutuhkan kenyamanan sama sekali. Mileye tersenyum kecut, sebenarnya, aku masih belum tahu siapa orang-orang di belakangku dan aku tidak tahu apa-apa tentang mereka. Amu berkata dengan lembut, jangan terlalu banyak berpikir, jadilah dirimu sendiri. Mileye memandang Amu, jika aku tidak memiliki wanita bergaun polos, kamu tidak akan memilihku, bukan? Setelah melihat Mileye sejenak, Amu berkata dengan lembut, setelah binatang Zhongzhan keluar, aku akan membawamu ke suatu tempat. Mileye tertawa, kamu belum menjawab pertanyaanku. Amu menatap Mileye, aku sedikit kecewa padamu. Mileye sedikit bingung, mengapa? Amu menggelengkan kepalanya, ketika binatang Zhongzhan keluar, aku akan membawamu ke suatu tempat. Saat itu, kamu bisa pergi atau tinggal, terserah kamu. Mileye berkata dengan suara yang dalam, aku tidak mengatakan aku akan pergi. Amu menggelengkan kepalanya lagi, tapi berhenti berbicara. Tapi Mileye mengerti apa maksudnya. Sama seperti itu, keduanya berdiri diam di depan loteng. Selama periode ini, Amu tidak mengucapkan sepatah kata pun.
Mileye juga tidak berbicara. Sekitar 2 hari kemudian, aura yang kuat tiba-tiba keluar dari loteng. Pada saat ini, mata Master Klan penyihir semua tertarik dan ke sini. Mileye melihat ke arah loteng. Lili kecil tiba-tiba berlari keluar. Dia berlari ke Mileye dan berkata dengan penuh semangat, "Sudah penuh." Mileye bertanya, "Lalu?" Lili berkedip dan berkata, "Maka itu menjadi lebih besar." Mileye hendak berbicara. Pada saat ini, loteng tiba-tiba runtuh. Kemudian, monster besar muncul di depan Mileye. Jones Zan. Dilihat dari ukurannya, binatang Jones Zan ini setinggi gunung, lengannya seperti pilar raksasa, dan memancarkan kekuatan binatang yang sangat kuat. Pada saat ini, naga asli di lengan Mileye membuka matanya. Dia melirik binatang Jones Zan dan binatang Jones Zan juga melihatnya penuh semangat juang. Amu tiba-tiba menatap Lili, buat lebih kecil. Lili mengangguk, lalu menatap binatang Jones Zan, menjadi lebih kecil. Tanpa ragu sedikit pun, binatang Jones Zan berubah diam-diam dan kembali ke penampilan aslinya. Untuk Lili, dia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Ini adalah orang tua makanan dan pakaian. Dan, ada pria kulit putih kecil itu. Untuk pria kulit putih kecil itu, dia kagum. Ngomong-ngomong, Lili dan pria kulit putih kecil itu sama-sama paha, jadi peluk mereka erat-erat. Amu tiba-tiba berkata, levelnya saat ini seharusnya milik naga langit. Mileye sedikit terkejut, lebih kuat dari naga langit itu. Amu melirik Mileye, jangan remehkan pria kulit putih kecil itu. Kemampuannya unik di dunia ini. Mileye terdiam. 9 naga langit. Dengan kata lain, kekuatan tempur binatang Jones Zan jauh lebih unggul dari naga langit dari naga dan harus mampu bersaing dengan naga asli. Amu berkata lagi, garis darah Jones Zan memiliki keistimewaan, yaitu semakin mereka bertarung, semakin kuat mereka. Oleh karena itu, meskipun naga langit 9 bagian, itu sudah cukup untuk dibandingkan dengan pertarungan naga asli yang sesungguhnya. Pada saat ini, naga asli di lengan Yesuan tiba-tiba membuka matanya. Amu berkata lagi, tentu saja, jika naga asli berada di puncaknya, itu juga sangat kuat. Naga asli memandang Amu dan tidak berbicara. Amu tersenyum, tidak lagi mengatakan apa-apa kepada naga asli. Bahkan setelah bintang Jones Zan mendapat bantuan dari si putih kecil, garis darahnya tidak lagi sebaik naga asli. Namun, dia juga tahu bahwa klan naga asli sangat sombong, mereka sama sekali tidak menganggap serius monster lain. Amu menarik pikirannya, lalu menatap Mileye, ayo pergi. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mileye terdiam sesaat, lalu mengikuti Amu. Amu memimpin Mileye ke depan, dia tidak berbicara di sepanjang jalan. Mileye melirik Amu, apakah kamu marah? Amu tanpa ekspresi, aku hanya sedikit kecewa. Mileye sedikit bingung, dan bertanya, apa yang membuatmu kecewa? Amu berhenti, lalu dia menoleh untuk melihat Mileye. Asisten penyihirku mungkin tidak memiliki kekuatan yang besar, tapi dia harus percaya diri. Apakah kamu tahu kepercayaan diri? Mileye terdiam. Amu berkata lagi, percaya diri, mengapa kamu tidak percaya diri? Apakah karena wanita bergaun polos? Tahukah kamu bahwa aku telah mengenalmu sebelumnya, ketika kamu berada di kota Kinceng? Pada saat itu, kamu tidak memiliki dukungan, tidak ada harta, dan tidak ada petualangan, tetapi kamu memiliki kepercayaan diri, kesombongan, dan hati yang pantang menyerah. Tahukah kamu apa itu hati yang asli? Sifat asli. Mengapa kamu sekarang lebih kuat dan memiliki lebih banyak harta, tapi kepercayaan dirimu semakin berkurang? Berbicara,
dia tiba-tiba mengambil pedang eter milik Mileye. Apakah kamu tahu mengapa pedangmu lebih buruk daripada pedang Alo? Karena pedangmu tidak memiliki rasa percaya diri yang kuat. Seseorang tanpa rasa percaya diri bisa melakukan apa? Dia tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Jika seorang pria tidak memiliki kepercayaan diri, apakah dia masih disebut pria? Bersambung.